Cupak adalah sebuah nagari di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Terdiri dari 9 jorong dan 32 korong. Nagari ini terletak di kaki Gunung Talang, berada pada ketinggian kurang dari 1000 meter dari permukaan laut, dengan topografi daerah berbukit-bukit dan semakin mendatar ke arah barat daya, yang berbatasan dengan Koto Baru dan Muaropaneh ke arah utara. Nagari ini terletak di ruas jalan raya yang menghubungkan kota Solok dengan kota Padang. Walaupun Nagari Cupak terletak di daerah berbukit-bukit atau di lereng gunung, tetapi Nagari Cupak tidak mempunyai hutan, karena sebagian besar dari tanah nagari ini merupakan sawah, dan bahagian lainnya berupa ladang dan perumahan. Daerah Cupak mempunyai luas lebih kurang 19,38 km persegi, dan 80% dipergunakan untuk lahan persawahan, sehingga Nagari Cupak banyak menghasilkan beras. Asal-usul Nagari Cupak. Nama Cupak terkesan sangat unik terdengar di telinga kita. Menurut sejarah lama, dulu terdengar kabar bahwa ada sekelompok suku dari daerah barat yang ingin menebang sebatang bambu. Kemudian, berita itu didengar oleh sekelompok suku yang berada di sebelah timur. Bambu yang akan ditebang itu berada di kemiringan tebing yang sudah ditempati oleh kelompok tertentu. Ketika bambu itu ditebang oleh kelompok suku yang tinggal di atas bukit dan kemudian dipotong, bagian yang akan diambil tersebut akhirnya terguling ke bawah, sehingga warga yang tinggal di bawah lereng bukit itu segera mengambilnya dan membuat sesuatu yang berbentuk bulat seperti tabung, yang akhirnya diketahui bernama Cupak. Waktu itu daerah tersebut sudah berpenghuni dan belum diberi nama. Akhirnya dengan kesepakatan bersama masyarakat lereng bukit itu memberi nama tempat itu Nagari Cupak. Bagi kelompok suku dari sebelah barat yang menebang pohon yang tersangkut atau tergantung di lereng bukit tadi, menyebut pohon itu batang suri yang tergantung, dengan sebutan gantung suri. Dengan perkembangan zaman dan sering terpelesetnya lidah melafalkan nama tempat itu, akhirnya bernamalah daerah dari sebelah barat itu dengan nama Nagari Gantuang Ciri. Di dalam Tambo adat Minangkabau, dalam ranah Kubung Tigo Bale, dua negeri ini disebutkan satukan Cupak Jo Gantuang Ciri. Menurut Tambo Negeri Cupak, suku pertama yang menempati Cupak adalah suku Melayu dan suku Sikumbang, yang dari luhak tanah datar. Awal bermukim di Sawah 14, di selatan Nagari Koto Baru sekarang. Dari sini terus menyebar ke Sawah Laweh dan Air Angek Gadang. Terus berlanjut hingga ke Tanjung Limau Purut. Disinilah akhirnya mereka mendirikan kerajaan Tanjung Limau Purut. Raja mereka bergelar Tuanku Rajo di Sambah. Menurut penuturan tetua negeri, gelar ini juga gelar raja di ranah Sungai Pagu, Muara Labu. Di Nagari Kinari, gelar ini juga masih satu keluarga rumah Gadang, dengan Angku Ekor Lubuk, yang bergelar Rajo Sampono, yang juga berasal dari luhak tanah datar. Kerajaan ini, menurut cerita, sezaman dengan kerajaan Pariangan Padang Panjang, yang dinobatkan sebagai raja waktu itu, dari kaum suku Melayu, karena mereka mayoritas dari suku-suku yang ada waktu itu. Pendamping raja terdiri dari 4 orang, yang disebut di sana sebagai Gadang Nan Barampek, atau 4 orang pembesar, terdiri dari Rajo Tuo, suku Melayu, Rajo Bandaro, Rajo Bagindo, suku Melayu, dan Rajo Padang, suku Sikumbang. Kemudian Melayu ini diidentifikasikan sebagai Melayu Mudik, dan Sikumbang dengan Sikumbang Gadang. Setelah itu baru datang suku-suku dari Jambak, Melayu Tangah, Piliang, Melayu Sigalabuak, Paraklaweh dan Caniago. Di saat terjadi perpindahan pusat kekuasaan luhak tanah datar, dari Pariangan ke Bungosa Tangkai, di Tanjung Limau Purut, pun terjadi pertukaran kekuasaan, dari Tuanku Rajo di Sambah ke Datuk yang di Patuan, karena pihak keluarga Seibu dari Rajo di Sambah tidak ada lagi calon raja. Dalam struktur kekuasaan pun mulai bergeser dari 4 besar menjadi 2 bendahara, ditambah dengan 3 pembesar, yang dikenal dengan Bandaro Nan Duo, dan Gadang dan Bandaro Nan Batigo. Pembesar-pembesar itu terdiri dari Datuk Bandaro Sati, suku Caniago,
Datuk Bandaro Kutianyi, termasuk suku Jambak Korong Kutianyi, Datuk Mudo, Piliang, Datuk Basa, Sikumbang, dan Datuk Kayo dari suku Jambak, bukan penghulu. Dari susunan yang ada ini, terlihat para pembesar adat bukan lagi didominasi oleh kaum suku Melayu, tapi sudah diisi oleh semua unsur dari setiap suku yang ada. Walaupun tampuk kekuasaan masih dipegang oleh suku Melayu. Ketika kerajaan Pagaruyung berdiri di Bukit Batu Patah, menggantikan Bungo Setangkai, karena pengaruh dan keadaan politik di Tanjung Limau Purut. Kemudian Tanjung Limau Purut, kembali diambil alih oleh dinasti Tuanku Rajo di Sambah, dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Tumpuk Mudik. Disinilah sejarah Nagari Cupak dimulai. Tanjung Limau Purut, pernah melakukan pemekaran wilayah. Tanjung Limau Purut itu sendiri, dikenal dengan sebutan Cupak, berfungsi sebagai Cupak Usali atau Cupak Pusako. Sedangkan Air Nanam, sebagai Gantang, yang kemudian mendirikan Nagari Salayo, bersama pemukim daerah Padang Kunik. Kemudian penduduk Air Nanam dan penduduk Padang Sabale, mendirikan Nagari Gantang Suri, yang kemudian terkenal dengan nama Gantuang Ciri. Di dalam lembaga adat Nagari Cupak atau Tanjung Limau Purut masa dulu, negeri ini berfungsi sebagai Cupak Gale, atau takaran perdagangan, mikroekonomi. Sementara, Nagari Air Nanam, berfungsi sebagai Cupak Gantang, makroekonomi. Sewaktu Pagaruyung diperintah oleh yang dipertuan Tuanku Maharajo Sati, Cupak Pusako berganti nama menjadi Cupak Usali, yang waktu itu terdapat 13 suku di nagari itu. Pada Tuanku Maharajo Sati kedua berkuasa, yaitu Sari Duwano, mengirim Putih Pinang Masak untuk meneruskan keturunan keluarga Tuanku Rajo di Sambah. Putih Pinang Masak ini, adalah putri dari Putih Tabaur Urai yang kedua, yang sudah dikirim Pagaruyung sebelumnya ke wilayah Kinari. Sebenarnya gelar Tuanku Rajo Usali, adalah gelar bagi Raja Cupak yang dianugerahkan oleh Raja Pagaruyung, tapi raja yang memerintah waktu itu belum mau memakai gelar itu. Beliau masih memakai gelar Tuanku Rajo di Sambah. Kemudian salah seorang anak dari Putih Pinang Masak, yang menjalin pernikahan dengan Raja Cupak, baru memakai gelar Tuanku Rajo Usali, waktu itu Tuanku Rajo di Sambah masih hidup. Istri Raja Tuanku Rajo Usali waktu itu berasal dari suku Sikumbang. Di tempat kediaman beliau itu, di Pagaruyung, bernama Gudam. Dari penelusuran beberapa lama diketahui, bahwa ada 7 orang raja, penyandang gelar Tuanku Rajo Usali.